Tapi kenapa saat kita divonis asam lambung, GERD atau anxiety itu tadi, kita timbul rasa takut, cemas, dan khawatir sangat tinggi? Kenapa? Matuk Herbal, hanya matuk yang bisa bikin happy. Hanya matuk obatnya yang bisa bikin happy. Matuk harapan yang sakit asam lambung. Tak usah ragu, minum matuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ. Kali ini kita akan memberikan tip-tip untuk cepat sembuh. Selama ini kami sudah membimbing Anda untuk menuju kesembuhan dari asam lambung, GERD, anxiety, dispepsia, mah kronis, dan lain-lainnya. Tetapi Anda itu yang kurang niat untuk sembuh. Ini kami berikan beberapa tip yang bisa untuk mempercepat kesembuhan Anda. Dan kesembuhan itu hanya pilihan Anda, tergantung kemauan Anda semuanya. Yang pertama, semua orang yang sakit ini karena cepat sembuh, paling tidak ada niat sungguh-sungguh untuk berusaha untuk berobat. Nah, kalau kita sudah niat sungguh-sungguh mencari obatnya tapi tidak ketemu obatnya, kita cari informasi. Bisa jadi kalau diobati tidak sembuh-sembuh, berarti itu bisa jadi salah diagnosanya. Terus yang kedua, kita harus mengetahui dulu masalahnya. Masalahnya itu kenapa? Nah, baru kita tentukan obatnya. Karena selama ini orang-orang yang divonis asam lambung, divonis GERD, divonis mah kronis, divonis anxiety, bahkan dispepsia juga, itu kebanyakan bukan di lambung masalahnya. Dan selama ini kita hanya selalu fokus pada otot esofagus, katup lambung, dan lambung saja. Sedangkan permasalahan paling banyak bukan di situ. Terus seandainya kok ada yang sembuh tanpa obat, jangan langsung kita ikuti dulu. Nah, kalau asam lambung kok sembuh tanpa obat itu mustahil, kecuali salah makan. Orang salah makan juga banyak divonis asam lambung. Kalau salah makan paling lama 1 minggu sudah sembuh total. Tapi kalau di luar salah makan itu bisa jadi bertahun-tahun tidak akan sembuh kalau tidak mendapat diagnosa yang tepat dan obat yang tepat. Terus ketiga, jangan selalu menyalahkan stres menjadi penyakit. Orang yang sakit asam lambung, GERD atau apapun itu bukan karena stres, tapi penyakitnya yang sulit sembuh dan tidak kunjung sembuh, itu yang menambah Anda bikin stres. Jadi kalau kita fokus kepada stres saja, Anda tidak akan ketemu. Kalau kita langsung lihat di lapangan, orang stres ini banyak sekali, tapi yang stres ya nggak pada sakit. Loh, kita yang nggak stres kok pada sakit. Stresnya di mana? Ini alasan yang tidak ada dasar. Jadi hanya alasan. Kita tidak bisa menyalahkan stres. Terus kita bisa ingin lepas dari anxiety juga sama. Orang bisa terjadi anxiety itu kalau orang tidak banyak berbuat salah atau membuat kesalahan yang fatal, itu orang itu jarang sekali akan terjadi ketakutan. Tapi kenapa saat kita divonis asam lambung, GERD atau anxiety itu tadi, kita timbul rasa takut, cemas, dan khawatir sangat tinggi? Kenapa? Kita buka satu persatu di sini. Kita harus tahu masalah anxiety bisa datang itu dari mana. Selama ini kita dengarnya karena dari terlalu stres, terlalu depresi, banyak tekanan atau yang macam-macam. Ini kami bolak-balik kami beritahu, tapi silahkan Anda percaya dan tidaknya silahkan. Yang menentukan faktor pemikiran di dalam diri manusia itu empedu, hati, dan jantung. Jika empedu itu bermasalah atau jantung bermasalah,
Anda pasti anxiety. Nah, kalau anxiety ingin hilang, kita merubah pola pikir kayak apa saja akan sulit. Pola pikir tidak bisa dirubah. Nah, ini yang kita harus luruskan. Nah, kalau empedunya itu kita normalkan, organ hati kita normalkan, dan jantung kita normalkan cara kerjanya, dengan sendirinya anxiety akan hilang. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa lihat komentar-komentar yang ada di YouTube kami atau di Facebook kami. Itu banyak sekali yang sakit sampai 40 tahun, bahkan 30 tahun, 20 tahun. Awal-awal kami mengobati orang-orang yang sakit asam lambung itu, alhamdulillah anxiety bisa pulih kembali tanpa merubah pola pikir. Jadi kita tidak bisa menyalahkan stres. Banyak orang gila juga tidak anxiety, banyak orang yang stresnya berlebihan juga tidak anxiety. Nah, ini karena memang stres tidak membuat penyakit. Jadi kalau kita ingin berobat, itu kita harus pertama niat, cari diagnosa yang tepat, baru pasti obatnya tepat. Kalau kita sudah mendapatkan obat yang tepat, pasti mendapat sehat. Terus yang keempat, Anda pengen sembuh tetapi Anda malas. Ini juga membuat Anda sulit untuk sembuh. Semua orang pengen langsung konsul dengan kami. Kami tahu, kami bisa mengarahkan. Tapi seandainya Anda mengulur-ngulur waktu, daripada mengulur-ngulur waktu karena antrian kami ya yang ingin konsul dengan kami ini banyak sekali. Kemarin sampai nembus 6 ribuan orang, ini masih ada 5 ribuan orang yang antri untuk konsultasi kepada kami, dan kami sehari ini hanya bisa paling menjawab 10 orang satu hari, karena kita bagi-bagi waktu dengan pekerjaan yang lain. Nah, kalau Anda mau menyimak video-video kami, ini semua karena tergantung niat Anda tadi. Video kami ini sudah sangat-sangat komplit sekali. Di video-video kami ini, kalau Anda ada orang yang konsultasi, itu Anda jangan di skip. Kira-kira mulai kok ciri-cirinya itu sama dengan Anda tinggal mengikuti dan sambil nunggu konsul dengan Pak SJ. Syukur-syukur sebelum konsul dengan Pak SJ, Anda sudah mendapatkan obatnya dan sudah sembuh. Karena nunggu giliran ini butuh waktu lama. Jadi Anda sendiri yang harus menentukan. Kami tahu semua orang ini pengen cepat sembuh, tapi usahanya tidak ada. Usahanya tidak ada kenapa? Usahanya tidak hanya berobat. Dalam mengobati asam lambung, mah kronis, GERD, anxiety, atau dispepsia selama ini yang sulit, ini butuh arahan. Dan kami sudah menyiapkan asisten-asisten kami, termasuk semua agen-agen kami itu semua mantan asam lambung, kecuali yang ada di Jakarta itu hanya sebagian. Tapi kalau yang di luar Jakarta, agen-agen kami itu semua mantan asam lambung. Anda bisa sharing dengan merekanya semua, bisa mendapat konsul langsung dengan mereka semua, walaupun hasilnya tidak sama, tapi paling tidak obatnya itu kan sama. Cuman tempat konsulnya saja berbeda, tapi obatnya Anda mendapatkan sama. Jadi kalau Anda masih pengen cepat, masih pengen merasakan sakit itu tidak kunjung sembuh, ya silahkan antri, ya silahkan antri untuk konsultasi dengan kami langsung. Tapi kalau yang sudah tidak tahan sambil menunggu antrian, itu Anda bisa sambil konsultasi dulu kepada asisten-asisten kami yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini tip-tip ini Anda jalankan, terus niat Anda pengen sembuh. Setiap kami memberikan video, walaupun kami dengan pasien atau kami telepon dengan pasien atau yang video dari klinik itu, kalau Anda bahas semua di situ sebenarnya isinya penting, karena yang tidak penting sudah kami potong.
Jadi kalau Anda benar niat cari diagnosa yang tepat, ya pasti dapat obat yang tepat, dan tidak akan ada penyakit berat kalau obatnya sudah ditemukan. Sakit separah apapun, kalau sudah ketemu obatnya, penyakit itu akan menjadi ringan dan sembuh. Nah, cukup sampai di sini dulu, cukup 4 tip ini. Semoga bisa untuk mendorong, memotivasi Anda untuk menuju kesembuhan secara total dan kembali kepada kesehatan lagi yang sempurna, bisa jalan-jalan, bisa makan enak semuanya. Nah, ini kami berikan tip-tip ini hanya karena kami sayang kepada Anda semuanya. Nah, cukup sampai di sini. Semoga yang masih menderita sakit apapun, semoga diberikan kesembuhan secara total dan tidak tersisa sedikit pun penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ.